warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan kami kelompok 6 praktikan praktikum analisa farmasi kuantitatif angkatan 2020. Nama saya Tiara Putri Meinisha, NIM 08061182025019. Tujuan dari percobaan pada kali ini yaitu untuk mengetahui prinsip dasar titrasi bromometri dan bromatometri. Yang kedua, untuk mengetahui indikator yang dapat digunakan pada titrasi bromometri dan bromatometri. Dan yang terakhir, untuk menentukan kadar suatu senyawa dengan metode bromometri dan bromatometri. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini yaitu menentukan kadar sampel dengan metode bromometri dan bromatometri. Penentuan kadar fenol dengan prinsip bromometri dan bromatometri berdasarkan reaksi redoks. Sampel dilarutkan KBr, HCl, dan Ki, kemudian ditambahkan indikator. Titrasi dengan larutan baku Na2S2O3 dan kelebihan KBr dalam larutan sehingga menjadi kuning pucat. Titrasi bromometri adalah titrasi redoks yang menggunakan dasar reduksi ion bromat sebagai titrannya yang bersifat oksidator kuat menjadi bromida. Titrasi ini berguna untuk menetapkan konsentrasi larutan yang mengandung senyawa organik aromatik, arsen, serta stibium. Untuk titrasi bromatometri adalah titrasi yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks tidak langsung secara analit dengan brom bebas yang diperoleh dari reduksi bromat. Hai semua, perkenalkan nama saya Hani Afriani dengan NIM 08061282025037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembakuan larutan standar sekunder natrium tiosulfat. Pembuatan larutan natrium tiosulfat, prosedur pertama yang dilakukan yaitu larutkan 24,807 natrium tiosulfat dan 200 mg natrium karbonat dalam 1 liter Aquades yang telah direbus terlebih dahulu. Lalu, diamkan 24 jam dan disaring. Berdasarkan data hasil pengamatan pada percobaan kali ini, hasil perhitungan dari pembakuan larutan standar sekunder natrium tiosulfat yaitu sebesar 0,09 normalitas dengan rata-rata volume yang didapat yaitu sebesar 10,13 ml. Saya Zilzila dengan NIM 08061182025003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar fenol. Yang pertama, setelah kita melakukan percobaan pembakuan larutan standar sekunder, kita menghitung penetapan kadar fenol, di mana dilakukan adanya 3 replikasi yang diketahui volume 1 sebesar 14, volume 2 sebesar 12,3, volume 3 sebesar 18,6. Nah, dan rata-rata volume fenol yaitu sebesar 14,96 mili. Setelah didapatkan volume fenol, kita melakukan pengenceran fenol. Nah, pengenceran fenol didapatkan sebesar 0,06 N. Setelah itu, mencari massa fenol dengan rumus N dikali MR dikali volume rata-rata yang kita dapat, terus dibagi dengan 3, dan mendapatkan hasil 0,08 gram. Setelah itu, dijadikan persen dengan jumlah sebesar 0,785%. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Putra Amari dengan NIM 080612025031. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi dari percobaan bromometri dan bromatometri. Untuk reaksi yang pertama itu kita ada reaksi pembakuan larutan natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat ini dibakukan menggunakan iodin, tapi sebelumnya iodin ini kita peroleh dari reaksi antara kalium iodat dengan HCl dan kalium iodin yang akan membentuk iodin KCl dan H2O. Nah, iodin yang kita peroleh tadi akan digunakan untuk pembakuan natrium tiosulfat di mana reaksinya itu I2 ditambah 2 Na2S2O3 akan membentuk produk berupa 2 NaI atau natrium iodin dan produk sampingan berupa Na3S4O4. Untuk reaksi penetapan kadar, kita akan mereaksikan antara fenol dengan titran kita yaitu Br2. Nah, reaksi antara fenol dengan 3 Br2 ini akan membentuk suatu produk yang berupa
tribromofenol, di mana 3 buah atom brom akan mengikat satu cincin yang sama dari fenol. Dan untuk produk sampingannya itu berupa hidrogen bromida. Nah, selanjutnya ini masih ada BR2 yang tidak bereaksi, di mana BR2 ini dikatakan sebagai BR2 sisa yang akan direaksikan dengan iodin membentuk ion bromida dan iodin.